Halo guys, balik lagi sama Gojam guys. Hari ini gue lanjut ya jawab pertanyaan ya guys ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Nico ya. Ini pertanyaan lumayan menarik nih. Gue mau klarifikasi ya. Bro Nico bertanya, langsung kita masuk ya guys ke pertanyaannya ya. Bro Gojam mau nanya dong, di awal video bro sebut Kurono Tokyo itu brand independen, sedangkan beberapa waktu lalu di video unboxing Kuo itu disebutnya micro brand. Selama ini saya ngira keduanya adalah micro brand. Sebenarnya apa sih yang membedakan micro brand dengan independent brand? Apakah micro brand itu termasuk dalam lingkup independent brand? Tanda tanya. Thank you bro. Oke. Ini pertanyaan nih bagus banget ya. Jadi sebenarnya si Bro Nico ini mau tahu aja gitu ya. Micro brand sama independent brand tuh bedanya apa gitu ya. Oke. Gue langsung jawab aja ya. Ini ya. Ini sebenarnya pertanyaan bagus banget ya. Jadi sebenarnya gini. Sebenarnya oke, kita jawab dulu ya. Sebenarnya independent brand tuh apa sih? Independent brand tuh adalah brand yang bukan bagian dari grup besar gitu loh. Ngerti gak? Kalau kayak Omega itu udah bukan independent karena dia dimilikin sama grup Swatch Group. Ya, jadi perusahaan besar milikin itu brand. Nah, itu perusahaan jam yang nggak dimilikin oleh grup besar ya, kayak misalnya Omega, IWC ya. Itu IWC, Omega itu bukannya independen lagi, karena independen itu sekali lagi adalah perusahaan yang nggak dimilikin grup besar gitu. Jadi contohnya misalnya apa yang independen? Misalnya apa? Rolex itu independen. Karena siapa yang milikin Rolex? Ya Rolex punya sendiri, Rolex aja gitu loh. Patek Philippe, ya itu independen gitu. Siapa yang punya Patek Philippe? Ya Patek Philippe, keluarga Stern family gitu ya. Keluarga Stern yang punya. Jadi dia nggak dimilikin grup lain gitu loh. Nah itu namanya independen. Independen apa? Free. Jadi dia nggak dimilikin siapa-siapa. Dia punya diri sendiri gitu. Nah itu independen. Meaningnya, maknanya independen, brand adalah brand yang dia punya sendiri. Dia nggak dimilikin sama grup besar lain. Ya, nah itu klarifikasi pertama. Jadi sebelum gue jawab, gue tegasin dulu. Itulah arti independen ya, Bro Nico ya. Nah, lalu terus kalau misal micro brand tuh artinya apa? Micro brand adalah brand yang ya sebenarnya seperti kita lihat aja arti katanya kan. Micro tuh apa? Kecil, makro besar, micro kecil. Jadi micro brand apa? Merek kecil. Jadi brand-brand yang masih kecil gitu ya. Nah itu tuh yang biasanya umurnya juga masih muda. Nah itu micro brand tuh. Gitu. Ngerti gak? Nah, jadi gue boleh simpulin gini bro. Micro brand ya sama independent brand. Jadi tadi maknanya gue udah kasih tau ya. Micro brand ya merek kecil. Kalau independent dia nggak dimilikin siapa-siapa. Micro brand ya gue boleh bilang micro brand itu ya rata-rata pasti adalah independent. Tapi independent belum tentu micro brand. Ngerti gak? Jadi untuk jawab pertanyaan lu nih. Sebenarnya apa sih yang membedakan micro brand dengan independen? Tadi gue udah jawab ya. Micro brand itu merek kecil, independen berarti nggak dimiliki siapa-siapa. Itu bedanya ya. Jadi apakah micro brand itu termasuk dalam lingkup independent brand? Iya, bener. Jadi itu yang gue mau bilang. Micro brand pasti independen karena biasanya brand kecil nggak mungkin dimilikin brand besar gitu. Dia baru start gitu loh. Jadi biasanya micro brand adalah independent brand. Tapi independent brand belum tentu micro brand. Contohnya siapa? Yaitu tadi gue bilang misalnya Patek Philippe. Patek Philippe itu adalah yang terbesar mungkin. Kalau kita ngomong yang very high horology ya. Itu dia udah paling besar tuh. Gitu ya. Udah mungkin udah yang paling terkenal gitu. Apakah itu apakah dia micro brand? Ya enggak lah. Bahkan saingannya misalnya Vacheron Constantin ya. Itu dimilikin sama Richemont. Tapi itu aja nggak lebih besar daripada Patek Philippe yang dia masih independen. Jadi micro brand pasti rata-rata independen. Tapi independen belum tentu micro brand gitu, ngerti gak? Jadi contoh independen ya bukan micro brand. Misalnya Patek Philippe, Rolex ya. Rolex independen. Tapi lebih besar jauh kemana-mana dibanding Omega yang udah nggak independen gitu, ngerti gak? Jadi benar, micro brand itu termasuk dalam lingkup independent brand. Itu betul gitu ya. Jadi micro brand rata-rata pasti independen, tapi independen belum tentu micro brand. Gitu. Nah, terus udah gitu Bro Nico juga tanya nih,
Di awal video kenapa sebut Kurono itu brand independen, sedangkan Kuo disebut micro brand. Oke, gini, gue bahas satu-satu. Kuo udah pasti micro brand karena itu brand Kuo ya. Baru didirikan tahun 2020 ya. Jadi micro brand, umurnya aja baru sebiji jagung 3 tahun gitu ya. Gitu. Jadi dia tuh micro brand gitu. Tapi kenapa ya gua nggak sebut, tapi gini, tapi kenapa apa micro brand itu jadi tadi kan gue udah bilang ya, micro brand Kuo, tapi kenapa Kuo itu kurang disebut sebagai independent brand? Biasanya gini, Bro. Biasanya independent brand tuh disebut ya. Walaupun memang namanya Kuo itu karena namanya masih micro brand, ya pasti dia independen gitu ya. Cuman memang kenapa nggak disebut independen? Jadi gini, gue mau kasih tahu gini ya. Micro brand rata-rata nggak disebut independent brand karena dia tuh kurang apa namanya ya, istilahnya apa ya ngomongnya, mungkin satu belum terlalu terkenal, kedua dia teknikalnya gitu ya, tingkat horologinya tuh mungkin belum terlalu tinggi gitu loh, ngerti gak? Nah gitu, jadi rata-rata misalnya kalau yang misalnya ya kayak banyak merek independent brand ya, tapi dia nggak disebut micro brand. Contohnya tadi misalnya Rolex lah, Patek Philippe lah, itu yang terkenal gitu ya. Tapi ada juga independen kayak H. Moser ya, terus ada lagi apa Laurent Ferrier gitu ya. Itu banyak independent brand yang gila-gila gitu ya, yang bagus-bagus, yang bahkan lebih bagus daripada mainstream brand gitu ya. Tapi dia nggak disebut micro brand karena kenapa? Mereka horologinya tuh tingkatnya lumayan gitu. Udah mainnya atas gitu. Mereka udah bisa bikin movement sendiri gitu loh. Movementnya udah nggak generic lagi gitu ya. Finishingnya juga tinggi gitu loh, ngerti gak? Nah itu makanya disebut apa namanya, disebutnya nggak disebut sebagai micro brand gitu, karena micro brand tuh memang acuannya adalah merek yang masih kecil, baru luncur, baru umurnya baru sebiji jagung, rata-rata movementnya juga masih ambil movement generic, ETA mungkin gitu, ngerti gak? Movement generic, dia belum bisa buat movement sendiri. Nah jadi makanya Kuo kita sih nggak bisa bilang dia independen karena dia memang satu, dia masih sebiji jagung. Udah gitu juga dia secara horologi ya dia masih mainnya di level-level yang cetek gitu loh. Gitu. Ini kayak misalnya nih yang gue beli ini gitu ya. Ini movementnya ya generic gitu. Ini Miyota gitu loh. Jadi bukan pakai in-house apa gitu, enggak gitu loh. Jadi makanya itu gue sebutnya dia micro brand. Nah tapi lu sekarang tanya, lah kenapa kalau gue sebut Kuo micro brand, kenapa Kurono gue bilang independen? Nah, ini menarik nih. Nah, ini gue jelasin ya kenapa ya. Oke, sebenarnya yang namanya Kurono ya. Kurono ini lu kalau misalnya bilang ya, kalau lu debatin gue, lu bilang Kurono tuh nggak pantas disebut independen. Ya udah terserah, nggak apa-apa. Gue juga nggak apa-apa. Menurut gue sih Kurono itu sebenarnya memang kalau misalnya kalau kita apa lihat di luar ya, orang memang banyak. Lu sebenarnya nggak salah kalau bilang Kurono itu micro brand gitu loh. Tapi kenapa gue sebut Kurono itu independen? Karena Kurono itu tuh dia kan ada asosiasi sama Hajime Asoka ya kan. Nah Hajime Asoka itu tuh salah satu the best watchmaker di dunia. Dia levelnya tuh bukan level lokal, tau gak? Dia bukan level best watchmaker di Jepang atau gimana gitu. Ya mungkin dia best watchmaker di Jepang lagi, gua nggak tahu. Tapi dia tuh udah mainnya levelnya dia ya, kelas dia itu adalah kelas dunia, tau gak lo? Dia tuh udah nggak main-main, tau gak? Dia tuh levelnya dunia, world class, tau gak? Jadi makanya karena dia ada asosiasi sama Hajime Asoka, di mata gua ya boleh lah kalau gua anggap dia independen gitu loh. Tapi kalau lu debatin ya, enggak, ini mestinya enggak, Kurono tuh nggak berhak disebut independen karena dia tuh movementnya juga bukan in-house apa-apa, dan memang Kurono juga masih banyak dikritik ya, katanya movementnya emang nggak in-house sih, emang nggak in-house gitu. Jujuran ngomong, justru Kurono Tokyo ini brandnya ya banyak banget yang kritik ya. Yang kritik tuh selalu kritik ke movement karena movementnya tuh masih generic gitu loh. Tapi ya kalau kita lihat ya secara case ya, finishingnya, case-nya apa gitu ya, itu gue boleh bilang sih sebenarnya lumayan boleh boleh ngadu loh sama Grand Seiko. Lumayan boleh ngadu sama Grand Seiko. Mungkin Grand Seiko masih lebih atas ya. Tapi Kurono tuh kayak tapi kan secara harga kita juga harus fair gitu. Kayak Kurono secara harga nggak setinggi Grand Seiko gitu loh. Tapi finishingnya tuh bener-bener kayak
gitu loh. Apa untuk harga segitu ya, wah dahsyat gitu loh. Dan dia lumayan boleh kayak apa ya, boleh ngadu gitu loh sama Grand Seiko gitu loh. Bagus, bagus. Jadi makanya apa namanya? Makanya gue sebut Kurono itu independen gitu loh. Jadi gue lumayan berani ngomong itu independen lah gitu. Tapi kalau misal lu nggak setuju Kurono, enggak lah, Kurono tuh sebenarnya micro brand. Ya nggak apa-apa juga gitu, karena Kurono juga memang baru berdiri kayaknya kalau nggak salah tahun 2018 ya, 2018 atau 2019 gitu ya. Itu juga masih muda banget ya. Jadi brandnya juga masih seumur jagung gitu loh. Jadi dan itu pun apa didirikan karena Hajime Asoka kan ya. Dia merasa karena Hajime Seiko itu kan watchmaker yang terkenal, watchmaker yang benar-benar hebat gitu, world class kan. Dan dia tuh merasa jam zaman sekarang tuh pada mahal-mahal gitu. Dan jam dia sendiri itu kalau mau beli ya, lu kalau mau beli jam Hajime Asoka itu tuh nggak main-main loh. Lu punya duit aja belum tentu bisa beli, karena dia cuma bisa produksi ya setahun paling berapa kali, mungkin boleh dihitung jari gitu loh. Jadi duit ada belum tentu bisa beli gitu. Nah makanya jadi gimana? Makanya dia berdiriin brand Kurono Tokyo untuk akomodasi orang-orang ini yang mungkin suka sama karyanya Hajime Asoka, tapi dia nggak bisa beli gitu, ngerti gak? Jadi dia bikin Kurono Tokyo di mana brand tersebut lebih accessible gitu, di mana apa jumlah jam yang dihasilin gitu tiap model mungkin sekitar 500 sampai 1000. Jadi lebih bisa akomodasi gitu loh orang-orang yang mungkin senang sama Hajime Asoka punya teknik atau gimana. Iya mungkin emang finishingnya nggak akan sedahsyat sama jam dia sendiri yang independen gitu, tapi Kurono Tokyo ini tuh apa ya namanya ya, lu dapat at least dapat bayangannya lah istilahnya lah, lu dapat design language Hajime Asoka. Dia juga yang apa yang kontrol itu ya, apa bagian desainnya, produksinya apa gitu-gitu gitu, ngerti ya? Jadi makanya itu gue sebut, oke, kenapa gue sebut Kurono itu independen, karena dia ada asosiasi sama Hajime Asoka gitu loh, sebagai salah satu apa ya, salah satu watchmaker yang the best gitu loh. Karena dia tuh the best ya, salah satu yang terbaik di dunia. Ya makanya gue bilang ya udahlah gue sebut dia independen gitu. Walaupun memang sebenarnya sih ya Kurono juga movement apa segala juga masih generik. Makanya sebenarnya ya mungkin waktu gue sebut independen mungkin kurang tepat kali ya. Kalau misalnya lu mau argue ya, kalau lu mau debatin gitu, enggak ini nggak pantas sebenarnya, ya udah gue juga nggak akan ngelawan. Gue juga bakal bilang ya udahlah, emang sebenarnya Kurono sih kalau di luar sana juga orang banyak kan bilang sih itu micro brand sih gitu loh, karena movementnya juga masih generik gitu loh. Tapi memang gue sebut begitu karena dia ada, tapi di mata gue dia kayak agak sedikit kayak independen, karena dia ada asosiasi sama Hajime Asoka sebagai salah satu apa watchmaker yang terbaik di dunia gitu. Makanya gue sebut ini apa independen gitu. Jadi jelas ya bro ya. Jadi kayaknya gue udah jawab nih semua nih gitu ya. Jadi sebut independen Kurono gitu ya. Ya, jadi keduanya adalah micro brand. Ya, jadi Kuo sama siapa namanya? Kuo sama Kurono Tokyo itu sebenarnya memang micro brand. Mereka tuh micro brand karena dua-duanya masih sumur jagung gitu. Kuo berdiri tahun 2020, Kurono Tokyo kalau nggak salah 2018. Ya, 2018 atau 2019. Mungkin 2019 gitu. Jadi sangat-sangat masih sumur jagung gitu ya. Tapi sekali lagi gue sebut Hajime Asoka, gue sebut Kurono independen karena ya di mata gue dia ada asosiasi sama si Hajime Asoka gitu. Tapi gue juga nggak akan debat lah, dan gue juga nggak akan ngelawan kalau lo bilang salah nih Gojam, mestinya ini micro brand, nggak boleh disebut independen. Karena independen tuh kayak Rolex apa ya udah bisa bikin movement sendiri apa gitu-gitu yang udah juga lebih terkenal. Ya udah gue nggak akan inilah, gue nggak akan ngelawan gitu loh. Jadi ya boleh. Kalau lu bilang Kurono itu micro brand, ya betul. Gue juga nggak nyalahin kok. Emang Kurono kalau mau didebatin ya, kalau kita mau bener-bener spesifik ya, memang dia lebih ke micro brand daripada independen, karena memang secara movement juga dia masih generik semuanya gitu ya. Tapi sekali lagi gue bilang independen karena dia ada asosiasi sama Hajime Asoka. Oke, begini aja kali ya, udah panjang. Guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan seperti Bro Niko, langsung komen aja di bawah. Nanti gue akan bahas kalau menarik guys. Guys, jangan lupa subscribe channel Gojam kalau kalian suka horologi, jam tangan. Jangan lupa subscribe channel ini, klik like gitu ya. Dan bisa kalian punya komen, ayo guys tulis dong, kalian setuju gak sama pendapat Gojam? Jangan gue terus guys yang ngomong, kalian ngomong juga ya. Tulis komen di bawah ya, karena gue seneng banget lihat baca-bacain komen gitu ya. Jadi ini kayak interaksi, bukan gue doang yang ngomong. Tulis ya guys komen kalian. Oke guys, makasih teman-teman, sehat selalu dan sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Bye bye.